Om Swastiastu, salam damai sahabat Hindu. Kali ini kami akan membahas mengenai tindakan bunuh diri dan hukum bagi arwah seseorang yang melakukan tindakan bunuh diri. Kami juga akan membahas jenis bunuh diri yang pernah diperbolehkan di masa kuno di dalam tradisi spiritual Hindu. Setiap orang beresiko mengalami berkeinginan untuk bunuh diri. Orang yang memiliki pikiran untuk mengakhiri hidupnya biasanya terjadi karena merasa berada di titik terendah dalam hidupnya. WHO mencatat setiap 1 detik terjadi kasus bunuh diri di seluruh dunia. Bahkan kasus bunuh diri lebih banyak daripada kasus korban perang yang terjadi di dunia di masa kini. Faktor utama penyebab seseorang mengalami titik terendah dalam hidup berasal dari aspek lingkungan, biopsikososial, yakni gabungan dari aspek biologis, psikologis, dan sosial, dan juga aspek sosiokultural, yakni gabungan dari aspek sosial dan kultural. Sebelum kami melanjutkan pembahasan mengenai pandangan sastra Hindu terhadap kasus bunuh diri, kami tim Aksara Wisdom menyarankan agar sahabat penonton bersedia berlangganan secara gratis di channel kami. Sahabat penonton bisa menekan like, dislike, subscribe, dan aktifkan lonceng pada pojok kanan video ini agar sahabat penonton mendapatkan update video informasi mengenai Hindu secara akurat dan terpercaya. Informasi yang kami sampaikan berdasarkan sastra Hindu secara universal dan tidak mengutamakan golongan tertentu. Di dalam kitab Sarasa Muscaya, bagian 2, 3, dan 4 menjelaskan keutamaan sebagai manusia. Hidup sebagai manusia adalah yang paling utama. Manusia memiliki kemampuan untuk berbuat baik atau buruk, dan juga melebur perbuatan buruk melalui perbuatan baik. Meskipun hidup sebagai manusia dengan kondisi yang tidak makmur, janganlah bersedih hati, tetaplah selalu berbesar hati, sebab sangatlah sukar mendapat kelahiran sebagai manusia, meskipun dilahirkan hina. Dengan hidup sebagai manusia, seseorang dapat menolong dirinya dari kesengsaraan dengan berbuat kebaikan. Demikianlah keutamaan manusia. Pada dasarnya, Hindu tidak mengizinkan seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri, karena tindakan ini sangat berakibat fatal terhadap pelakunya. Bunuh diri di dalam sastra Hindu disebut dengan Atma Hatya, yang artinya membunuh jiwa atau jati diri. Melakukan bunuh diri berarti mengabaikan kehidupan menjadi manusia, yang di dalam sastra Hindu dinyatakan sangat suci dan sulit untuk dicapai. Untuk mendapat tubuh manusia, seseorang harus mengalami banyak kelahiran dan menjalani pahit manis dari kehidupan yang dilalui sebelum menjadi manusia. Ketika manusia melakukan bunuh diri, seseorang telah melanggar hukum siklus penciptaan. Pada dasarnya, mereka telah menghentikan perputaran jangka waktu kehidupan di dunia sebelum waktunya, sehingga mereka telah melanggar hukum alam yang telah ada. Dengan melakukan bunuh diri, seseorang melalaikan tugas dalam kehidupan. Setiap manusia memiliki tanggung jawab dan tugas yang berlaku dalam kehidupan, seperti halnya kepada diri sendiri, orang lain, leluhur, guru, dan dewa. Pada masa kuno, tindakan bunuh diri diterima oleh kalangan para orang suci Hindu. Tindakan bunuh diri ini disebut dengan Atma Tyagam, yang artinya tindakan mengakhiri hidup yang berdasarkan motivasi keagamaan. Tindakan Atma Tyaga biasanya terjadi di kalangan para petapa, penekun spiritual, dan para guru spiritual. Sedangkan jenis praktik Atma Tyaga antara lain adalah Agni Prawesa, yakni mempersembahkan tubuh ke dalam kobaran api yang bertujuan untuk memurnikan unsur-unsur kotor tubuh, menghilangkan sisa karma tubuh, dan membebaskan jiwa dari ikatan badan. Di dalam teks Purana, pernah dilakukan oleh Dewi Sati, permaisuri dari Siwa, dan wanita Hindu India di masa kuno. Kemudian Prayopawesa,
yakni mempersembahkan tubuh kepada udara atau wahyu, di mana praktisi menghentikan pernapasan dan menghubungkannya dengan energi halus prana di dalam tubuh. Hal ini dilakukan oleh para yogi. Selanjutnya disebut dengan samadhi, yakni praktik ini biasa dilakukan oleh petapa dan para guru. Mereka akan melakukan pertapaan di dalam gua atau ruang bawah tanah dan melakukan penahanan napas. Praktik ini dilakukan bertujuan untuk persembahan tubuh kepada bumi. Selanjutnya jala prawesa, praktik menenggelamkan diri ke dalam sungai atau laut. Hal ini bertujuan mempersembahkan tubuh kepada unsur apa atau zat cair. Yang terakhir adalah mahaprasthana, di mana seorang melakukan perjalanan ke dalam hutan tanpa persediaan makanan, sampai akhirnya mereka kelelahan, pingsan dan meninggal. Di dalam teks Hindu pernah dilakukan oleh Panca Pandawa dengan istrinya Draupadi. Tindakan bunuh diri dengan hanya alasan tidak sanggup menanggung kesusahan hidup adalah tindakan yang konyol, sama sekali tidak menghargai kehidupan. Bagi pelaku menganggap hidupnya penuh dengan masalah dan beban, padahal semua masalah yang dihadapi di kehidupan ini berasal dari karma masa yang lalu. Akan tetapi semua masalah itu akan dapat diselesaikan dengan berbagai pemikiran-pemikiran yang baik. Jika dirinya sendiri tidak menemukan solusi, maka orang terdekat akan memberikan bantuan, dan petunjuk-petunjuk keagamaan dari orang suci sangat diperlukan. Seorang guru spiritual pernah bersabda, dengan berdoa di siang hari, setiap permasalahan dan beban hidup yang dihadapi akan terbantu oleh Yang Maha Kuasa lewat pahala doa dan puja di siang hari. Para pakar sastra menyatakan orang yang melakukan tindakan atmahatya atau ulah pati akan mengalami penderitaan yang berlipat ganda di alam lain. Para roh akan mengalami penderitaan di alam kegelapan atau alam neraka selama 60.000 tahun. Pada intinya, alam neraka sangatlah luas dan tidak berjumlah satu alam saja. Roh si pelaku bunuh diri akan terombang-ambing sampai selesai masa hukuman yang ia jalani. Selain menyebabkan roh dirinya menderita, seorang pelaku bunuh diri juga menyebabkan dosa bagi orang yang menemukan orang bunuh diri, menolongnya, membawa ke kuburan, dan menyelesaikan upacaranya. Juga akan ikut mendapatkan dosa akibat dari bunuh diri. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Parasara Dharma Sastra. Di dalam kitab Manusmriti juga menyarankan dan melarang bagi orang untuk melakukan persembahan atau tarpana kepada roh yang telah mengalami kematian bunuh diri. Pernyataan di atas juga selaras dengan isi kitab Garuda Purana bagian Dharmakanda. Bunuh diri tidak diizinkan karena membuat manusia mengalami penderitaan, tetap berada di alam dunia. Manusia akan mengalami kelahiran berulang-ulang karena akibat dari tindakan bunuh diri. Teks Hindu Skanda Purana Kasi menyatakan alam yang akan dihuni oleh roh yang melakukan bunuh diri adalah alam Asurya Loka, di mana alam ini sangatlah gelap. Di sana sang roh mengalami penderitaan yang ketika lahir kembali ke dunia menjadi babi. Dengan demikian, bagi sahabat Hindu, dengan mendalami ajaran agama yang benar, baik itu berupa ritual ataupun spiritual, tekunilah dengan baik melalui guru-guru yang telah tercerahkan. Niscaya energi cinta kasih akan tumbuh dan berkembang di dalam diri, sehingga sifat-sifat egoisme tidak akan menguasai diri manusia. Selain itu, solusi yang sederhana yang dapat dilakukan apabila terjadi kekalutan di dalam diri, dengan cara menyerahkan beban masalah kepada Tuhan dan memintanya agar membantu menyelesaikannya, dan selalu mengucapkan nama suci Tuhan setiap saat dengan penuh cinta kasih. Solusi lainnya, terutama bagi kaum pemuda dan pemudi yang mengalami tekanan batin, sesering mungkin selalu berkonsultasi kepada orang terdekat, seperti halnya orang tua, saudara, ataupun sahabat, bahkan psikolog, agar tekanan batin dapat dikurangi. Hindarilah tindakan memakai narkoba atau obat-obatan tanpa petunjuk kedokteran, minuman beralkohol, atau sering menyendiri.
dan juga selalulah mendekatkan diri kepada Tuhan dengan menyebut nama suci Tuhan. Demikian pembahasan dari tim Aksara Wisdom kali ini. Semoga video kami kali ini bermanfaat bagi sahabat Hindu secara universal, tanpa membedakan suku, sekte, sampradaya, negara, dan golongan, ataupun gotra manapun. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.